pelajaran kita babu tazwiji salatid duha. Boleh dibaca tanwin ya. Dibaca tanwin jadi babun tajuju salatud duha. Kalau dibaca mudhaf lihat babu tazwiji salatid duha. Bab di dalam menjelaskan tazwiji salatid duha. Dibolehkannya salat duha min irtifa'i syamsi dari meningginya matahari ila zawaliha sampai tergelincirnya. Wal afdal, kata-kata afdal ay aktsaru thawaban, artinya salat duha yang pahalanya paling banyak gitu. Antusalliya, yaitu salat yang dilakukan inda istidadil har, di saat panasnya ya. Panas yang menyengat, wartifa'id duha, dan meningginya daripada waktu duha. Mana dalilnya? An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha, bahwasanya beliau Zaid bin Ibn Arqam pernah melihat sekelompok kaum ya. Artinya ba'dul qaum, sekelompok kaum yusalluna, mereka salat minad duha, di waktu duha. Artinya minad duha ini Bapak sekalian di saat rumhun fi ra'il ain. Jadi di saat matahari dalam ukuran rumhun, yaitu seukuran ujung tombak, mata ujung tombak. Itu mereka lakukan, sebagian daripada manusia melakukan salat minad duha. Jadi fi awalid duha, artinya mereka salat di awal duha, yaitu saat matahari pada ukuran rumhun fi ra'il ain. Jadi dalam pandangan mata itu seperti ujung mata tombak. Baru masuk duha, awal duha mereka salat. Faqala, ama di sini Bapak sekalian, ya hadirin sekalian, itu harful istiftah, artinya yufidu litabih sami', untuk sebagai peringatan kepada as-sami' yang mendengar. Maka di sini kita ama, ketahuilah gitu ya. Laqad alimu, sungguh-sungguh alimu, mereka mengetahui anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Jadi artinya bahwasanya salat yang utama, artinya salat duha yang utama, yang pahalanya lebih banyak, fi ghairi hadhihi sa'ah, yang bukan dilakukan pada saat ini. Artinya yang bukan dilakukan pada saat di awal duhanya itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisalu, rawahu Muslim. Jadi salatul awwabin, al-awwabin itu jamak daripada al-awbah, yang artinya ar-raja'ina, ay orang-orang yang kembali. Ar-raja'una minal ghuflah ilal khudur, artinya orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat kepada Allah dari masa lalai kepada tidak lalai. Artinya ar-raja'un al-awwabin, orang-orang yang taubat. Kata Nabi dalam sabdanya, salatul awwabin hina tarmadul fisal, yaitu ketika al-fisal, fisal ini jamak daripada fasil, yang artinya as-saghir min auladin naqah ya. As-saghir min auladin naqah artinya anak-anak unta, di saat anak-anak unta merasakan panas. Jadi tarmadu, maka Ramadan itu dikatakan tarmad, ramido, ramido yarmadu ala wazni fa'ila yaf'alu atau alima ya'lamu. Jadi Ramadan itu artinya panas. Dia kata ramido, maka tarmadul fisal. Jadi salatul awwabin,
salatnya orang-orang yang mereka dikatakan bertobat, yang kembali kepada Allah, itu hina tarmadul fisal, tatkala matahari tatkala Bapak sekalian anak-anak unta merasa panas. Ini maksudnya tarmad di sini Bapak sekalian itu syiddatul har. Ya. Jadi panas yang menyengat. Jadi Bapak sekalian bukan tidak boleh kita salat duha pada misalnya jam 7. Atau misalnya di awal duha itu lagi matahari ya, seujung daripada tombak. Bukan tidak boleh. Silakan. Ya, silakan. Tapi kalau untuk mendapatkan yang lebih afdal, maka hina tarmadul fisal. Jadi ketika matahari sudah mulai meninggi. Memang dalam waktu duha ini Bapak sekalian bisa misalnya pukul 7 sampai nanti ila zawaliha. Artinya memang 15 menit sebelum adzan itu masih boleh. Ya, itu waktu duha. Nah, jadi di antara itu, antara pukul 7 sampai 15 menit atau setengah jam sebelum zuhur, itu waktu-waktu duha. Ya. Al-awabin Bapak sekalian ini sedikit ada ada orang itu salat awabin apa tuh? Ya. Jadi memang al-awabin ini ada juga yang dilakukan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Ar-Rasyad. Ada juga orang melaksanakan salat sunnah itu. Yang itu dikatakan sebagai salatul awabin. Itu salat yang dilakukan 6 rakaat, 6 rakaat bainal maghrib wal isya, di antara salat maghrib dan salat isya. Nah, mungkin jarang dilakukan ya pada kita, tapi itu ada ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad dalam bab tatawwu' itu ada namanya salat dilakukan setelah maghrib bainal maghrib wal isya 6 rakaat. Namanya salatul awwabin ya. Cuma jarang dilakukan ya. Kita tahunya salat ba'dal, yaitu salat ba'diyah ya. Jadi al-hadits rawahu Muslim fi salatil musafirin bab salatil awwabin hina tarmadul fisal. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya al-fakir melebar Bapak sekalian akan fungsi daripada salat duha ini. Jadi salat duha ini Bapak sekalian, itu kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, salat duha itu dapat membuat seseorang makin sehat gitu. Ya. Walaupun memang bukan hanya salat duha, salat-salat yang lain, salat sunnah, ya, salat sunnah tahajud misalnya, nanti ada bab tersendiri. Salat sunnah tahajud bahkan sampai dikatakan untuk menolak atau obatnya virus corona itu salat sunnah dengan salat tahajud. Hadisnya ada Bapak ya, dari Jabir bin Abdullah, di alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin wa qurbatun ila Allah. Kemudian wa manhatun 'anil itsm. Dan yang terakhir wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Jadi kata Nabi, salat malamlah kamu karena salat malam itu da'bus salihin. Kebiasaan orang-orang soleh, dapat taqarrub kita, makin dekat diri kita kepada Allah, mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan dosa. Dan yang terakhir apa? Wa matratun li jasad anil ayati anil da atau wa matratun anil jasad. Jadi sebagai penolak daripada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Salat tahajud. Maksudnya apa? Ketenangan Bapak kan. Karena misalnya corona ini lebih kepada misalnya berkaitan tentang masalah imunitas. Maka orang yang sholat tahajud itu dengan ketenangan jiwa, maka imunitasnya makin tinggi. Masuk juga kepada sholat duha. Orang yang ketika di awal hari, dia mulai dengan sholat duha, maka konsentrasinya dari kesehatan, kecerdasan, dan rizki. Itu sudah dijamin oleh Allah.
Dari kecerdasan luar biasa. Rasulullah dalam sejarahnya usia beliau yang 63 tahun cuma 2 kali sakit itu. Bahkan fisiknya luar biasa Rasulullah. Sampai di dulu ada seorang kafir Quraisy yang belum masuk Islam, namanya Rukanah. Rukanah ini seorang ahli, Bapak sekalian, seorang ahli dalam Smackdown ya. Jadi Smackdown. Tidak ada yang bisa mengalahkan Rukanah ini dalam masalah Smackdown. Ya, kalau kita sekarang Smackdown, ada gulat, ya, ada gulat. Dia menantang Rasul, ya Rasul, kalau seandainya kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam. Akhirnya Rasulullah ngadu gulat dengan Rukanah ini. Ternyata Rasulullah bisa mengalahkan Rukanah, bisa membanting Rukanah. Pada akhirnya Rukanah masuk Islam. Ya. Bagaimana versi kesehatan Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sekalian. Yang pertama selalu bangun sebelum subuh. Nah ini. Seperti Bapak sekalian bangun sebelum subuh tuh. Yang kedua, Rasulullah senantiasa Bapak sekalian jaga pola makan. Ya. Jaga kesehatan Rasulullah. Kemudian apa? Tidak memakan makanan yang rusak. Jadi makanan-makanan yang halal dan thayyiban. Kemudian Rasulullah suka puasa. Ya. Rasulullah tidak pernah marah. Nah, satu lagi yang terakhir, senang dengan sholat. Nah, termasuk sholat duha. Ini dari sisi kesehatan. Dari sisi kecerdasan luar biasa. Manusia punya 9 kesehatan, Pak. Iya. Kecerdasan, ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik, ya. Kemudian kecerdasan natural, kecerdasan matematik, kecerdasan dan sebagainya, ada 9. Dan itu ternyata dengan orang yang konsentrasi di dalam dia khusyuk dengan salat ya, di antaranya salat duha. Maka salat duha dapat menjadi seorang makin cerdas. Makin cerdas. Maka secara otomatis sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis berkaitan masalah duha, jadi yusbihu yaqulu salama tadi. Ahadukum artinya anggota tubuh kita yang punya 360 ruas, 360 yang hampir sama dengan jumlah hari dalam setahun 360 hari. Itu mesti setiap hari disedekahkan. Kita baca tasbih 1 kali sedekah. Tahmid 1 kali sedekah. Yang ternyata yang kemarin Al-Fakih sampaikan, dan itu bisa dibayar sedekah kita yang 360 ruas itu dengan hanya sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kita mungkin terhindar daripada macam penyakit, karena kita setiap hari kita sedekah. Tapi bisa jadi orang yang suka ada penyakit dalam tubuhnya, kurang sedekah dalam dirinya itu. Jadi banyak terkena penyakit yang lain. Maka insya Allah Pak, dengan kita sholat duha, mudah-mudahan makin kita sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Afad al-hadis anna salat ad-duha tajuzu min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Udah tadi ya. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya salat duha boleh dilakukan min irtifa'i syamsi ila zawaliha, dari meningginya matahari sampai zawaliha. Ya, akan tergelincirnya. Walakin al-afdal an tusalli 'inda irtifa'i syamsi, yang utama salatnya inda irtifa'i syams, ketika matahari itu mulai meninggi, wastidadil har, dan panas mulai menyengat. Mengapa? Wal hikmah hiya al-bu'du biha anil waqtil al-muharram. Jadi memang hikmahnya agar kita terjauh daripada waktu yang diharamkan kita salat inda tulu'i syamsi ya. Jadi memang ada waktu-waktu yang kita dilarang salat ya, ketika inda tulu'i syamsi ya, agar tidak bersamaan waktu itu. Ya, ketika istiwa juga itu ya. Itu waktu-waktu yang dilarang ya.
Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk masalah salat duha sudah selesai ya. Babul hathi 'ala salati tahiyatul masjid. Bab anjuran untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid wa karahiyatul julus qabla an yusalli rak'atain, dan makruh hukumnya duduk sebelum salat 2 rakaat. Fi ay waqtin dakhala, pada waktu apa saja, sawa'un, sama saja salat rak'ataini bi niyati tahiyyah, apa itu salat ya dengan niat untuk salat tahiyyah, atau salatin fardhatin, ataupun salat fardhah, atau sunnah ratibah, atau sunnah rawatib, atau selain daripada sunnah-sunnah rawatib itu. Ini Bapak sekalian, jadi ini bab selanjutnya tentang salat tahiyatul masjid, artinya salat untuk memuliakan, untuk menghormati rumah Allah. Ya, bagi dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, dakhala, telah masuk, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al masjidah, akan masjid, fala yajlis, maka janganlah ia duduk, hatta yusalli rak'ataini, sehingga ia salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadisnya Rahul Bukhari wa Muslim, ya, muttafaqun alaih. Jadi seseorang bila masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk dulu, kata Nabi. Jangan duduk dulu, hatta yusalli, sehingga dia salat rak'ataini 2 rakaat. Waktu kapan saja, Pak? Waktu kapan saja. Itu namanya tahiyatul masjid. Ada pendapat ulama memang, bagaimana kalau seandainya kita datang ke masjid di saat matahari misalnya mendekati istiwa. Ya, waktu istiwa di mana matahari berada di atas kepala kita, Pak. Ada ulama memakruhkan memang. Ya. Tetapi Al-Imam Syafi'i, ya, tidak apa-apa. Jadi memang ada ulama yang ketika itu waktu-waktu yang dilarang, misalnya ba'da salat asar. Ya, ba'da salat asar. Lalu dia salat tahiyat. Itu ada sebagian ulama yang makruh. Tapi ada ulama yang lain, ya, itu dengan bahasa sawa'un, ya, apa sekama, ya, sama saja. Salat rak'atain bi niyyati tahiyyah. Kalau dia misalnya salat sunnah untuk tahiyatul masjid, maka tidak apa. Karena dalilnya tadi muttafaqun alaih. Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jadi kalau sebelum kita masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk. Kita salat dulu 2 rakaat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menemui Nabi, Pak. Wa huwa, saat itu Rasulullah fil masjid, di dalam masjid. Faqala, kata Nabi, shalli rak'atain, salat dulu 2 rakaat. Jadi shalli filul amr, tapi al-amru yufidun nadab. Itu perintah memang yufidun nadab. Artinya sebagai bagian daripada sunnah, salat tahiyatul masjid. Ya, jadi bagian daripada sunnah. Shalli rak'atain, salat dulu 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini, Pak, dalil yang sangat kuat akan adanya salat tahiyatul masjid, ya. Jadi kita sebelum datang, ya, sebelum duduk sudah masuk masjid, maka sangat dianjurkan untuk salat sunnah 2 rakaat yang namanya salat tahiyatul masjid, itu salat untuk menghormati masjid rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Afad al-hadis
amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salati rak'atai tahiyatul masjid. Jadi Nabi perintahkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam hada yadullu ala al-ihtimam bi hadhihi shalah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah ini sebagai ihtimam. Ya. Jadi ada sebuah perhatian yang besar untuk salat tahiyatul masjid. Ya. Agar jangan sampai kita lalai atau meninggalkan. Wahya, nah salat tahiyatul masjid lin nadab. Lalil wujub tuh. Jadi hukumnya hanya nadab, Pak. Mandub yang disunahkan lalil wujub, bukan merupakan kewajiban. Memang kalau bahasa fi'lul amr ya. Jadi tidak semua perintah itu memang lil wujub. Sekalipun dalam kaidah usul fiqh al aslu fil amri lil wujub ya. Memang dasarnya perintah itu sebenarnya wajib, tapi tidak semuanya. Bahwasanya perintah itu wujub, tapi ada lin nadab ya. Ada lin sunnah ya. Lin nadab untuk sunnah termasuk tentang kata-kata sholli rakaatain, salat dulu 2 rakaat. Itu filul amrnya lin nadab ya, menunjukkan lin nadab sunnah, bukan lil wujub. Kemudian apa lagi? Wa yakrahu, nah, makruh hukumnya. Ya, jadi makruh hukumnya tarku haliman dakhala al-masjida walau maran bihi. Jadi hukumnya makruh bagi orang yang tidak salat tahiyatul masjid ketika dia sudah masuk masjid. Walau maran bihi, sekalipun dia apa? Lewat tuh. Jadi lewat tuh, di teras masjid, dia lewat gitu. Enggak salat tahiyatul masjid, jadi makruh. Atau Bapak sudah masuk pintu sini, lewat tuh. Dia enggak salat tahiyatul masjid, makruh. Apalagi yang sudah masuk ya. Jadi teras itu aja tuh. Sudah bagian pelataran masjid. Kita enggak salat tahiyatul masjid, jadi makruh. Walau maran deh. Kalaupun dia cuma lewat. Apalagi sudah masuk ke dalam masjid. Dia enggak salat. Jadi dihukumi makruh oleh ulama. Wa yalhaqu bidakhil man istayqadha min nawmihi fihi. Nah, orang sudah ada di dalam tuh, Pak. Dia terbangun daripada tidurnya fihi, di dalam masjid. Ini juga makruh. Ya. Jadi makruh misalnya juga orang yang sudah ada di dalam masjid, dia cuma tidurnya. Jadi tidur di dalam masjid itu termasuk juga dikatakan sini makruh. Ya Bapak sekalian, ini untuk salat tahiyatul masjid. Yang terakhir, babu istihbabi rakaatain ba'dal wudu, yaitu bab di dalam menjelaskan mustahab ya, 2 rakaat sesudah wudu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Nabi bersabda atau berkata kepada Sayyidina Bilal, Bilal bin Rabah, seorang muadzin zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, wahai Bilal, haditsni, ceritakan kepadaku. Bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bi arja ay al-amal alladhi, satu perbuatan aktsar ya min tsawab. Satu perbuatan yang dikerjakan pahalanya sangat besar di dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaik. Kata Nabi, fa ini sesungguhnya aku mendengar dafa. Dafa bisa diartikan di sini sautun na'al. Aku mendengar suara sendalmu. Ada yang mengatakan fa ini sami'tu tahrika. Aku mendengar suara langkah, ya, gerakan daripada langkah kaki. Di sini na'alaik. Jadi na'alaik ini sendal. Ya. Aku mendengar suara sendalmu. Baina yaday fil jannah.
di surga, Pak. Jadi baina yaday fil jannah. Suara langkahmu telah aku dengar tuh di surga. Luar biasa, Pak. Padahal Bilal masih hidup itu. Sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah masih hidup. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya tuh, "Hai Bilal, pekerjaan apa yang kau bisa mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah sehingga fa inni sami'tu dhafan 'alaik, fa inni sami'tu sautan 'alaik." Aku dengar. Dalam riwayat lain, fa inni sami'tu khasatak. Artinya sama, Pak. Terompah atau sendal. Aku mendengar suara daripada sendalmu di surga. Apa yang dikatakan oleh Bilal? Faqala, kata Bilal, ma amiltu amalan arja' indi min anni lam atatahhar tahurun fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tahur. Masya Allah, Pak. Jadi ternyata Bilal yang Sayyidina Bilal mengatakan ma amiltu amalan, aku tidak mengajarkan apa-apa ya Rasul. Arja' indi min anal, sesuatu yang membuat aku dapat pahala besar. Min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar. Kecuali yang aku lakukan, aku senantiasa bersuci baik di waktu malam atau waktu siang. Illa salaitu bidzalika tahur, setelah aku bersuci, aku salat. Ini namanya salat ba'dal wudu, Bapak. Jadi rupanya yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu, Bapak sekalian, setiap batal berwudu, sholat. Setiap bersuci, sholat. Habis wudu, dia sholat sunnah wudu. Wudu, kemudian masuk masjid, dia sholat. Sholat tahiyatul masjid. Lalu dia sholat wudunya. Di rumah begitu juga. Dia batal, dia ambil wudu, dia sholat. Habis sholat, lalu batal lagi, dia wudu, dia sholat lagi. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Habis bersuci, dia wudu. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu amalan yang sangat besar. Sampai dikatakan, Rasul bertanya, hadis di perbuatan apa wahai Bilal sampai kau mendapatkan satu derajat ini di hadapan Allah? Aku dengar suara terompahmu. Bilal masih hidup, tapi sudah didengar suara langkah-langkahnya di surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma amalannya apa? Sholat sunnah, wudu, habis dia batal, pokoknya habis dia berwudu, dia bersuci, dia sholat sunnah. Namanya sholat sunnah wudu. Nah itu boleh kita lakukan, Bapak ya. Habis kita wudu, salat sunnah. Ini satu amalan tuh. Ya. Jadi banyak sekali ya taujihat, perintah-perintah Rasulullah tentang masalah sholat sunnah. Dan kalau kita tidak lakukan rugi, ya, rugi. Karena ini bagian daripada investasi amal kita nanti di akhirat. Ya. Sekiranya ini Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.